Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah pertemuan kelima di semester 2 ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas apa itu pernyataan, apa itu kalimat terbuka, kemudian ingkaran, ya, konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Nah, tabel dasar ini kalian harus menghafalkannya, ya. Ini untuk konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat, itu disjungsi, implikasi dan biimplikasi, ya. Dan untuk pertemuan kali ini itu saya berikan contoh lagi. Setelah contoh ini kalian pahami, nanti kalian kerjakan tugasnya. Ya, yang pertama saya masuk ke disjungsi dulu, ya. Kalau kalimat majemuk, kalau suatu soal yang diketahui itu kalimat majemuk itu apakah dia konjungsi, disjungsi, implikasi atau biimplikasi, kita lihat kata hubungnya, ya. Kalau konjungsi itu kan kata hubungnya dan. Jadi kalau ada dua kalimat tunggal dengan kata hubung dan, maka dia adalah konjungsi. Kalau disjungsi itu apa? Atau, ya. Kalau implikasi maka. Yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi jika dan hanya jika, atau jika maka. Ya, untuk biimplikasi itu jika dan hanya jika, ya. Maaf, ini saya hapus saja. Ya, untuk contoh disjungsi, ya, ini kan diketahuinya ada pernyataan masing-masing ini. Pernyataan pertama atau P itu 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini suatu pernyataan, ya, karena bisa kita ketahui nilai kebenarannya. Ya, kita tutup dulu. Coba 10 pangkat 2 nilainya berapa? 100, ya. 100 sama dengan 100. Berarti dia pernyataan yang pertama bernilai benar, ya. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. 3 adalah bilangan ganjil. Ini suatu pernyataan, ya, karena nilai kebenarannya sudah kita ketahui atau bisa kita tentukan nilai kebenarannya. Karena 3 adalah bilangan ganjil, ya, dia bernilai benar. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana nilai kebenaran dari disjungsi kedua pernyataan tersebut? P atau Q-nya itu benar atau salah, ya. Kita lihat di sini. Pernyataan pertama bernilai benar. Pernyataan kedua bernilai benar. Kita lihat tabel disjungsi. Ya, pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, maka disjungsinya juga bernilai benar. Sehingga jika kedua kalimat ini kita gabung, itu bernilai benar, ya. 10 pangkat 2 sama dengan 100, atau, ya, karena disjungsi itu atau, ya, atau 3 adalah bilangan ganjil, maka ini bernilai benar karena dua pernyataan bernilai benar. Ya, mudah dipahami ini, ya. Kemudian yang nomor 2, ada 7 hari dalam seminggu. Kalian pasti tahulah, ya. Ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang kedua, Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Ya, kalau kalian tidak tahu, ya, kebangetan, ya. Ibu kota negara sendiri nggak tahu. Ya, Jakarta itu bukan ibu kota Jawa Timur, ya. Jadi pernyataan yang kedua itu bernilai salah. Nah, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu jika didisjungsikan dia
itu menjadi pernyataan benar atau salah. Nah, kita lihat ini. Pernyataan benar pertama benar, pernyataan kedua salah. Kita lihat tabel disjungsi. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Maka disjungsinya bernilai benar ya. Sehingga jika kedua pernyataan ini digabung, itu disjungsinya bernilai benar ya. Ada 7 hari dalam 1 minggu, atau ya berarti ini adalah disjungsi, atau Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur, bernilai benar. Kemudian yang nomor 3, 11 adalah bilangan genap. Ya sudah pasti salah ya, karena 11 itu ganjil. Pernyataan pertama salah. Pernyataan yang kedua, ada 13 bulan dalam 1 tahun. Pernyataan kedua juga salah. Kita lihat tabel disjungsi, karena yang ditanyakan disjungsi ya. Ini simbol disjungsi. Salah, maka disjungsinya salah. Ya. Sehingga jika kedua pernyataan ini digabung ya, disjungsinya itu bernilai salah. 11 adalah bilangan genap, atau ada 13 bulan dalam 1 tahun, bernilai salah. Gitu. Ya, selanjutnya tentukan nilai X agar pernyataan berikut bernilai benar. Maaf, ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2 sama dengan 25, atau 5 kurang dari 2. Yang B, X adalah bilangan asli kurang dari 6, atau India terletak di benua Asia. Nah, ini kan yang A dan B itu pernyataan majemuk ya. Nah, kita lihat kata hubungnya menggunakan kata apa ya, karena menggunakan kata atau, maka ini adalah disjungsi ya. Ini ada kata atau, ini adalah disjungsi gitu ya. Yang ditanyakan apa? Tentukan nilai X agar pernyataan bernilai benar ya. Jadi pernyataan disjungsi bernilai benar itu ketika ada salah satu pernyataan yang nilainya benar ya. Ini ada benarnya berarti benar, ada benarnya benar, ada benarnya benar. Kalau tidak ada benarnya berarti salah. Sehingga ini ya, penyelesaiannya itu yang pertama, pernyataan yang pertama kan X kuadrat sama dengan 25 ya, X kuadrat sama dengan 25. Yang kedua, 5 kurang dari 2. 5 kurang dari 2 kan salah, pernyataan salah ya. Ini. Nah, ini kalimat terbuka. Karena belum diketahui kebenarannya. Karena yang ditanyakan adalah disjungsi. Disjungsi itu kan bernilai salah ketika kedua pernyataan itu salah ya. Nih, jika kedua pernyataan salah maka nilainya salah. Sehingga ini yang ditanyakan apa? Nilai X agar pernyataan tersebut bernilai benar ya. Maka nilai X-nya itu harus benar. Kalau ini hasilnya salah, maka dia pernyataannya menjadi salah. Maka di sini harus nilainya benar. Supaya X-nya benar berarti X-nya disubstitusi dengan berapa? Disubstitusi dengan 5 ya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, di sini penjelasannya pernyataan Q bernilai salah. Pernyataan Q bernilai salah. Sehingga jika P atau Q bernilai benar, maka P harus bernilai benar ya. Ini P nya harus bernilai benar kan tadi ya.
pernyataan P X kuadrat sama dengan 25 bernilai benar untuk X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5 ya. Jadi X nya itu bisa 5 atau min 5, karena 5 pangkat 2 itu 25, min 5 pangkat 2 juga 25 ya. Jika X nya 5 atau min 5 itu pernyataan P nya menjadi benar, sehingga P maka P atau Q nya itu bernilai benar ya. Itu. Kemudian yang B, pernyataan P X adalah bilangan asli kurang dari 6. Q India terletak di benua Asia. Pernyataan Q bernilai benar ya. Maka untuk P nya itu mau benar mau salah itu akan tetap bernilai benar ya. Jadi berapapun nilai X nya akan bernilai benar, baik ini salah atau dia benar, maka dia tetap sesuai dengan pernyataan ya. Karena disjungsi itu salah satunya harus bernilai benar. Ya, tugas 4.1 ya, kalian kerjakan. Nyatakan notasi berikut dalam kalimat majemuk. Ya, berarti kalian tulis saja ini. Ini apa? Disjungsi, berarti kata hubungnya atau. Ya ini atau ini. Kemudian ini negasi, negasinya dari P atau Q. Negasi dari ini dulu dikerjakan Q atau P atau Q ya. Ini maaf. P atau Q. Ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ya. 3 kuadrat sama dengan 27. Ini nanti bernilai benar atau salah. 3 kuadrat sama dengan 8 bernilai benar atau salah. Kemudian kalian lihat tabelnya. Begitu juga B, C, dan D. Ya, kemudian lanjut ke contoh implikasi. Nah, contoh yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari implikasi berikut. Yang A, jika Indonesia negara maju, nah ini ada kata maka, karena maka ini adalah implikasi. Ya, jika Indonesia negara maju, maka semua penduduknya sejahtera. Ini yang A ya. Yang B, jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. C, bilangan prima hanya jika ada bila bilangan prima yang genap. Ya, kita coba dengan menggunakan tabel kebenaran implikasi dapat diselesaikan persoalan sebagai berikut ya. Nih, jika Indonesia negara maju, ini pernyataan yang pertama. Ya. Berarti P. Nih, pernyataan yang pertama P. Kemudian pernyataan yang kedua, semua penduduknya sejahtera, itu Q ya. Kita tentukan dulu, Indonesia negara maju atau bukan? Bukan ya, negara berkembang. Berarti pernyataan yang P itu salah. Kemudian yang Q, semua penduduk Indonesia sejahtera ya. Apakah pernyataan ini benar? Tidak ya, karena tidak semua penduduk Indonesia sejahtera. P salah, Q juga salah. Sehingga jika kita cari implikasinya, P maka Q itu jika Indonesia negara maju, maka penduduknya sejahtera ya. Kita lihat tabel implikasi ya. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Implikasi, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka dia nilainya benar ya. Jadi
implikasinya pernyataan ini adalah P maka Q itu jika Indonesia negara maju maka semua penduduknya sejahtera, itu bernilai benar ya, karena salah-salah maka nilai kebenarannya dari implikasi tersebut adalah benar. Kemudian yang B, pernyataan yang pertama, jika ada hewan berkaki 4 maka ayam berkaki 4. Ini pernyataan yang pertama dulu. Berarti P-nya ya, ini Q-nya. P-nya ada hewan berkaki 4. Ada enggak? Ada, berarti benar. Kemudian yang Q, ayam berkaki 4. Oh, ada enggak ayam berkaki 4? Ya, kalau ada enggak normal ya. Berarti ini bernilai salah. Implikasinya berarti nilainya benar atau salah? Kita lihat tabelnya. Ya, pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai salah. Maka implikasinya itu bernilai salah. Ya, implikasinya bernilai salah. Gitu. Ya. Kemudian yang C. Pernyataan yang pertama, ada bilangan prima yang genap. Ya, ada nggak bilangan prima yang genap? Ada, berarti bernilai benar. Q, 2 merupakan bilangan prima, benar juga. Ya, pernyataan benar-benar, implikasinya bernilai apa? Pernyataan benar-benar, implikasinya bernilai benar. Maka implikasi dari dua pernyataan ini bernilai benar. Ya. Yang nomor 2. Tentukan nilai agar implikasi berikut bernilai benar. Jika 2x² min 2 sama dengan 10, maka luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 pi cm². Yang B, jika Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka x² min 3x min 28 sama dengan 0. Ya, di sini coba kita selesaikan ya. Konklusi dari implikasi, luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 pi cm². Luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm adalah 4 cm², merupakan pernyataan yang bernilai benar. Ya. Agar implikasi tersebut bernilai benar, yang ditanyakan benar lagi, sudah ada benar. Ya. Implikasi supaya pernyataannya bernilai benar, ya, maka ini bisa pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, atau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, atau pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Ya. Maka alasan dapat bernilai salah atau bernilai benar, sehingga berapapun nilai X tidak memengaruhi nilai kebenaran implikasi. Ya. Tadi sudah bernilai benar, maka dia baik benar atau salah itu tidak mempengaruhi implikasi. Ya, begitu ya. Karena ini tadi ini kan berarti Q-nya, ya. Q-nya bernilai benar. Maka P-nya itu baik itu bernilai salah atau benar, dia akan bernilai benar ya, sama saja. Lihat tabelnya. Nih. Q-nya bernilai benar. Maka pernyataan P-nya itu baik benar maupun salah akan bernilai benar, sehingga berapapun nilai X-nya tidak berpengaruh terhadap kebenaran implikasi. Yang B,
Hipotesis dari implikasi Semarang ibu kota Jawa Tengah. Ya, benar. Ini yang P, pernyataan P. Agar implikasi tersebut bernilai benar, alasan juga harus bernilai benar, ya. Ini pernyataan P itu benar. Supaya implikasinya bernilai benar, maka pernyataan kedua harus bernilai benar juga, ya, supaya dia implikasinya bernilai benar. Sehingga kita lihat di sini, x kuadrat dikurangi 3x min 28 sama dengan 0. Nilai x-nya ini harus bernilai benar. Nah, ini pelajaran kelas 1 harus kalian ingat kembali, ya. Persamaan linear persamaan linear satu variabel, ya. Persamaan kuadrat, persamaan kuadrat ini. X kuadrat min 3x min 28 difaktorkan menjadi x plus 4 x min 7 sama dengan 8, ya, sehingga 4 pindah ruas ke kanan menjadi x sama dengan 4 min 7 pindah ruas ke kanan jadi 7. Jadi nilai x yang memenuhi adalah min 4 atau 7, begitu. Ya, ini min 4, kalau x-nya diganti dengan min 4 atau min 7 itu, maka P-nya adalah bernilai benar. Q-nya bernilai, ini Q, ya. Ini Q benar, P-nya juga benar. Maka Q juga bernilai benar. Gitu. Ya, benar. Ya, tugasnya ini sama ya dengan yang pertama. Kalau bingung ditanyakan. Kemudian biimplikasi. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari biimplikasi berikut. Yang A, manusia dapat hidup dan jika dan hanya jika ada oksigen. Ini pernyataan pertama. Ini pernyataan kedua. Ada kata jika dan hanya jika, ya. Berarti ini adalah biimplikasi. Kemudian yang B, semua bilangan prima ganjil jika dan hanya jika lagi. Ya, ini P, ini Q. Ini 5 kurang dari 1 jika dan hanya jika. Ini Q, ini P. Ini berarti adalah implikasi. Penyelesaiannya yang A dulu, manusia dapat hidup, benar, ya. Kemudian Q, ada oksigen, benar. P, jika dan hanya jika Q, ya, kita lihat tabelnya bernilai benar, maka pernyataan tersebut biimplikasinya bernilai benar, ya, biimplikasinya bernilai benar. Kemudian yang B, semua bilangan ganjil, semua bilangan prima ganjil. Salah, ya, karena 2 bilangan prima tapi genap, ya. Berarti pernyataan pertama salah, pernyataan kedua 7 termasuk bilangan prima, benar. Salah, benar. Biimplikasinya apa? Salah, benar. Biimplikasinya salah. Berarti ini biimplikasinya salah, gitu. Yang C, 5 kurang dari 1, salah, ya. Kemudian 32 lebih besar dari 9, ini benar. 32 lebih besar dari 9. Oh, maaf, 3 pangkat 2 ini, ya. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 lebih besar dari 9, salah juga. Harusnya sama, ya. Berarti salah-salah. Kita lihat tabelnya. Implikasi salah-salah. Maka implikasinya, biimplikasinya adalah benar. Biimplikasinya benar. Kemudian untuk kalimat majemuknya, tentukan nilai X agar biimplikasi berikut bernilai benar. Ini P, yang ini Q.
Q. Ini P, ini Q. Jika dan hanya jika P implikasi ya. Jika dan hanya jika ini. Nah, di sini penyelesaiannya P implikasi dari dua pernyataan akan bernilai benar jika komponennya mempunyai nilai kebenaran yang sama. P implikasi itu nilai kebenarannya yang sama ya. Jadi kalau pernyataan P bernilai benar, Q juga bernilai benar. Pernyataan P bernilai salah, Q-nya juga bernilai salah. Itu untuk P implikasi yang bernilai benar. Selain itu salah. Sehingga Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, bernilai benar. Ya. Agar P implikasi bernilai benar, maka X harus merupakan penyelesaian dari X kuadrat ya, min 2X min 15 kurang dari 0. Nah, ini kalian harus apa nih? Pertidaksamaan kuadrat ya. Ini difaktorkan X kuadrat min 2X min 15 kurang dari 0 menjadi X min 5 dikalikan X plus 3 kurang dari 0 ya, sehingga diperoleh X nya lebih besar dari min 3 atau X nya kurang dari 5 ya. Jadi ini bernilai benar ya. Jadi nanti nilai X nya harus diisi 5 atau diisi min 3. Kemudian yang B, akar 7 bilangan rasional adalah bilangan yang bernilai salah ya. Ini akar 7 itu irasional ya, maka dia bernilai salah. Agar P implikasi bernilai benar, nah ini bernilai benar. Kalau pernyataan pertama salah, berarti pernyataan kedua juga harus salah. Sehingga nilai X harus merupakan bilangan asli yang tidak boleh lebih dari sama dengan 4 ya. X bilangan asli lebih dari 4. Maka supaya bernilai salah, nilai X nya itu tidak lebih dari 4 ya, sehingga nilai X nya adalah elemen himpunan bilangan tidak lebih dari 4, berarti 1, 2, 3, 4 maksimal 4 ya, nggak boleh lebih gitu. Jadi ini juga bernilai salah. Maka pernyataan atau P implikasi dari dua pernyataan tersebut bernilai benar ya. Tugas 4.3 silahkan kalian kerjakan juga. Jika ada yang bingung, tanyakan ya lewat Japri. Begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.